Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum dikeluhkan oleh petugas KPPS karena hasil penghitungan suara yang berbeda dengan hasil yang dimunculkan dalam sistem. Di TPS 026 Kembangan, Jakarta Barat, petugas KPPS yang melakukan penginputan data menemukan ada perbedaan hasil penghitungan pada salah satu paslon. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU diduga mengalami kesalahan sistem karena ditemukan adanya perbedaan hasil penghitungan suara yang signifikan pada salah satu paslon. Diduga terjadi kesalahan sistem yang membuat hasil penghitungan suara mengalami perbedaan. 80 suara. Oh, jadi cuma hanya 80 suara? Ya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Gitu. Dan sudah tidak bisa diedit. Dia otomatis terverifikasi. Gimana kalau paslon lainnya lagi sebutnya benar? Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. KPU buka suara soal data perolehan suara Pilpres di aplikasi Sirekap yang tak sesuai dengan jumlah angka di formulir C1. Ketua KPU bilang akan segera mengoreksi penghitungan data dari formulir C1 yang dikonversi ke Sirekap. KPU menegaskan penghitungan bersifat terbuka untuk publik. Katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu ikut menanggapi kesalahan konversi data formulir C ke Sirekap. Ketua Bawaslu menyebut aplikasi Sirekap bukan penentu hasil pemilu tetapi hanya alat bantu. Rekapitulasi hasil pemungutan suara nantinya akan dilakukan secara manual. Apakah kemudian ini masalah atau tidak? Bahkan ada bahkan ada sampai 800.000, 80.000, 80.000. Ini data apa gitu kan? Nggak mungkin juga. Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Saudara, aksi Kamisan kemarin kembali digelar di seberang Istana Merdeka. Dalam aksinya sempat diwarnai pemberian kartu kuning dan kartu merah kepada pemerintah serta menyoroti isu praktik kotor yang terjadi di kontestasi pemilu 2024. Salah satu peserta aksi, Bivitri Susanti, mengingatkan pemilu harus jadi pesta rakyat, bukan elit. Pesta sebenarnya yang elit doang. Kalau kitanya ditakut-takutin terus gitu. Dikit-dikit kalau sekarang juga misalnya nih saya sekarang ngomong dugaan kecurangan, pasti langsung mana belum terbukti. Jadi terus ditakut-takutin, terus langsung lapor polisi. Mungkin ada yang gugat lagi secara perdata. Dan mungkin juga ada yang melakukan tindakan lain yang sifatnya non hukum. Hacking udah ada, saya dapat ini juga ancaman hacking. Upaya menakut-nakuti itu emang ada dan saya mau bilang kalau kita jadi takut beneran, mereka menang. Jangan bikin mereka menang. Penghitungan suara pemilu Presiden 2024 masih berjalan di KPU, Saudara. Hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi, suara yang sudah masuk dalam sistem rekapitulasi di KPU lebih dari 50%. Jawa Tengah menjadi daerah yang suaranya sudah masuk lebih dari 70%. Hasil sementara hitung suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dari KPU pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sudah 60,03% suara yang masuk. Pasangan Anies Muhaimin memperoleh 24,93% suara. Prabowo Gibran
57,08% dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 17,99% suara. Pencoblosan sudah berlangsung 14 Februari kemarin, setelahnya penghitungan suara di TPS dilakukan sejak tanggal 14 hingga 15 Februari. Kemudian mulai 15 Februari hingga 20 Maret, KPU merekapitulasi hasil penghitungan suara. KPU sudah meminta maaf terkait adanya temuan ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di aplikasi Sirekap. Bagaimana perkembangan terkini di KPU? Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, adakah langkah KPU selanjutnya terkait ditemukannya perbedaan data formulir di TPS dengan data yang ada di Sirekap milik KPU? Tentu yang akan dilakukan oleh KPU, Cindy dan juga saudara, adalah melakukan koreksi terkait dengan adanya perbedaan ataupun kekeliruan konversi data antara jumlah suara yang termuat di dalam formulir C dengan jumlah suara yang termuat di dalam aplikasi Sirekap. Nah, nanti koreksi ini akan dilakukan hingga tingkat kecamatan, artinya setelah koreksi ini selesai dan seluruh data antara formulir C dan juga data yang termuat di dalam aplikasi Sirekap ini sama, tentu juga akan kembali dipublikasikan kepada publik agar tentu publik dapat melihat secara transparan bagaimana kemudian proses rekapitulasi yang sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Nah, pihak KPU juga sebenarnya mengklaim walaupun sudah meminta maaf, tetapi sebenarnya kesalahan ataupun kekeliruan dalam konversi data ini sudah diketahui oleh pihak KPU. Ini setidaknya yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari pada hari kemarin, di mana aplikasi Sirekap ini menurutnya sudah dapat mendeteksi sejumlah kekeliruan data karena tidak tepat pemindaiannya begitu. Artinya ketika sudah diupload formulir C ini tidak tepat dipindai sehingga data yang termuat di dalam formulir C ini beda dengan data yang termuat di dalam tabel yang terdapat di aplikasi Sirekap. Nah, buktinya Hasyim Asyari menyebut bahwa aplikasi Sirekap ini sudah mampu mendeteksi adanya kekeliruan terkait dengan konversi data ini di 2.325 TPS. Nah, tentu yang menarik adalah bahwa aplikasi Sirekap ini kalau kita berkaca kepada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 merupakan sebenarnya aplikasi yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam memantau proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara transparan. Artinya betul seperti apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bawaslu, ini adalah belum hasil final karena tentu nanti proses penghitungan juga akan dilakukan secara manual oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum sebelum nantinya diumumkan kepada publik. Nah, tetapi yang harus menjadi perhatian KPU adalah jangan lagi ada kekeliruan konversi data. Karena kalau kita melihat dalam beberapa waktu terakhir sudah ada juga dalam tanda kutip protes-protes yang kemudian dilayangkan oleh beberapa tim dari pasangan calon, bahkan tadi sekitar siang hari sampai dengan beberapa saat yang lalu sudah ada 2 kelompok massa yang kemudian melakukan aksi demonstrasi akibat adanya perbedaan data yang termuat baik itu dalam formulir C dan juga dalam aplikasi Sirekap. Artinya sudah ada sejumlah dinamika yang terjadi karena kekeliruan data ini. Nah, ini juga yang harus betul-betul diperhatikan oleh KPU. Jangan sampai tujuan untuk melakukan transparansi justru berbalik dengan melahirkan dinamika di tengah masyarakat. Cindy. Dipo, lalu bagaimana dengan perkembangan terkini rekapitulasi suara di KPU? Sudah berapa persen surat suara yang masuk sore hari ini? Ya, setidaknya sampai dengan hari ini 16 Februari 2024 sampai dengan siang hingga sore kurang lebih sudah terdapat 54% suara yang sudah berhasil dihitung secara langsung ataupun real count oleh KPU khususnya untuk perolehan suara pemilihan presiden. Untuk paslon nomor urut 1 ini kurang lebih sudah memperoleh suara sebesar 24,9% ataupun kurang lebih sebesar 14,6 juta suara. Kemudian paslon nomor urut 2 ini mendapatkan suara kurang lebih sebesar 57% ataupun sebesar 33,5 juta suara. Sementara untuk paslon nomor urut 3 ini kurang lebih memperoleh suara sebesar 18% ataupun 10,5 juta suara. Tentu tidak hanya rekapitulasi ataupun penghitungan real count untuk pemilihan presiden, tetapi juga untuk pemilihan legislatif DPR RI untuk di tingkat wilayah ini sudah lebih dari 33%
terrekapitulasi oleh KPU dengan partai yang mendapatkan jumlah perolehan suara terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 16,5% suara ataupun kurang lebih sebesar 4,1 juta suara. Kemudian disusul dengan Partai Golkar dengan perolehan suara sebesar 14,11 ataupun 1% dengan jumlah suara sebesar kurang lebih 3,5 juta suara, dan disusul oleh Partai Gerindra yakni dengan perolehan suara 12,2% atau kurang lebih sebesar 3 juta suara. Artinya proses rekapitulasi ataupun proses real count ini masih akan terus dilakukan oleh pihak KPU. Sekali lagi masyarakat bisa memantau secara langsung melalui aplikasi Sirekap, tidak hanya memantau jumlah suaranya, tetapi seperti yang tadi kita bahas, masyarakat juga bisa memantau akurasi data yang sudah betul, data-data yang termuat di dalam formulir C ini sudah sama dengan data yang termuat di dalam aplikasi Sirekap. Artinya selain proses transparansi, tetapi masyarakat juga bisa memantau secara langsung bagaimana kemudian proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, apakah sudah benar atau tidak. Kita harus pantau bersama, Cindy. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari kantor KPU Republik Indonesia.